Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 riset operasi akan menjelaskan sedikit tentang metode transportasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Widiasih. Perkenalkan, nama saya Nurwanti Ningsih. Perkenalkan, saya Elda Dahlianti. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Alvin Ramadan. Perkenalkan, nama saya Putra. Perkenalkan, nama saya Insupriyanti. Yuk kita mari belajar bersama. Riset operasi. Riset operasi atau disebut riset operasional di Eropa adalah cabang interdisiplin dari matematika terapan dan sains formal yang menggunakan model-model seperti model matematika, statistika, dan algoritma untuk mendapatkan nilai optimal atau nyaris optimal pada sebuah masalah yang kompleks. Metode transportasi atau model transportasi merupakan salah satu model dari riset operasi. Metode transportasi merupakan salah satu teknik optimasi dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur pendistribusian barang dari berbagai sumber ke beberapa wilayah pengiriman sehingga menghasilkan biaya distribusi yang optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah transportasi dan ciri khusus dari masalah transportasi. Masalah transportasi yang pertama yaitu merupakan masalah pendistribusian suatu produk atau barang dari sejumlah sumber atau supply ke sejumlah tujuan atau demand untuk meminimumkan biaya transportasi. Yang kedua yaitu merupakan bentuk khusus dari masalah linear programming dengan kekhususan yang pertama yaitu jumlah kendala dan variabel sangat banyak. Dan yang kedua yaitu kebanyakan koefisien AIJ bernilai 0. Selanjutnya yaitu ciri-ciri khusus dari masalah transportasi. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Kedua, jumlah produk atau barang yang didistribusikan dari sumber ke I sesuai dengan kebutuhan tujuan ke J adalah sebanyak XIJ. Ketiga yaitu produk atau barang yang diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan sesuai dengan permintaan tujuan atau BJ dan sesuai dengan kapasitas sumber atau AI. Keempat yaitu biaya transportasi produk dari suatu sumber I ke suatu tujuan J sebesar dapat dihitung CIJ. Secara matematis, formulasi program linearnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Di mana AI menunjukkan suplai pada sumber ke I, BJ menunjukkan permintaan pada tujuan ke J, CIJ menunjukkan biaya angkut per unit dari sumber ke I menuju tujuan ke J, XIJ menunjukkan jumlah yang diangkut dari sumber ke I menuju tujuan ke J. Tujuan dari model transportasi adalah meminimumkan total biaya pengangkutan dari semua sumber ke semua daerah tujuan. Prosedur penyelesaian metode simplex transportasi yang dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap inisialisasi atau penentuan solusi basis awal, tahap pengoptimalan pemeriksaan pada solusi basis awal yang telah didapat, dan tahap iterasi penentuan entering dan leaving variabel. Adapun perbedaan metode transportasi dan metode penugasan dalam riset operasi, metode penugasan merupakan metode yang digunakan untuk mengalokasikan suatu tugas secara optimal, baik itu dalam masalah maksimasi maupun minimasi. Metode transportasi merupakan metode yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari sumber ke tujuan untuk mendapatkan biaya pengiriman seminimal mungkin. Metode dalam riset operasi menggunakan data kuantitatif, sebagaimana besar dari data-data yang didapatkan dalam hasil riset operasi menggunakan data kuantitatif. Hal ini dikarenakan data kuantitatif lebih mudah diamati, dideskripsikan, dan jauh lebih mudah dianalisis secara akurat dibandingkan dengan menggunakan data kualitatif.
tentang langkah-langkah dari metode transportasi. Langkah-langkah metode transportasi adalah terdiri dari 4 langkah-langkah. Yang pertama, diagnosa masalah dimulai dengan pengenalan sumber, tujuan, parameter, dan variabel. Kedua, seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam matriks transportasi. Ketiga, setelah matriks transportasi terbentuk, kemudian dimulai menyusun tabel awal algoritma transportasi mengenal 4 macam metode untuk menyusun tabel awal. Dan yang terakhir, setelah penyusunan tabel awal selesai, maka sebagai langkah selanjutnya adalah pengujian optimalitas tabel untuk mengetahui apakah biaya distribusi total telah minimum. Secara matematis, pengujian ini dilakukan untuk menjamin bahwa nilai fungsi tujuan minimum telah tercapai. Solusi optimum metode stepping stone. Jadi solusi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode stepping stone diperlukan 3 langkah. 1. Menentukan jawab layak pertama dengan menggunakan metode pojok barat laut atau northwest corner. 2. Menguji penyelesaian awal sudah optimal atau belum. 3. Ulangi langkah hingga pada ZIJ variabel non-basis sudah kurang dari sama dengan 0. Misalnya, kita mempunyai jawab layak basis dari suatu masalah transportasi dengan M asal dan N tujuan. Ini berarti bahwa terdapat M plus N-1 variabel basis XIJ yang lebih dari 0. Kita tidak mengetahui apakah jawab ini sudah optimal atau tidak. Untuk menentukan jawaban sudah optimal atau tidak, kita menggunakan metode stepping stone. Caranya melalui tabel transportasi yang memuat variabel basis XIJ lebih dari 0 dan CIJ-nya. Kita menghitung ZIJ untuk setiap sel I dan J yang tidak memuat variabel basis XIJ lebih dari 0. Untuk menghitung ZIJ untuk setiap sel yang tidak memuat XIJ lebih dari 0, kita memerlukan langkah sebagai berikut. 1. Tentukan sel basis pada baris yang sama, demikian hingga sel basis lainnya terletak pada kolom yang sama. Kedua, buat gerakan mendatar kemudian gerakan tegak. 3. Ulangi gerakan ini dan satu sel basis kepada sel basis lainnya hingga suatu ketika tiba pada suatu tempat atau sel yang satu kolom dengan sel non basis yang dinilai sehingga terbentuklah satu loop. 4. Jumlahkan harga semua sel basis loop dengan membuat tanda berganti positif sampai negatif dan hasilnya sama dengan ZIJ. Proses ini kita dapat lakukan untuk semua sel yang bukan basis apabila 1. ZIJ kurang dari sama dengan 0 untuk setiap selnya, maka jawab layak basis sudah optimal. 2. ZIJ lebih dari 0 untuk suatu I dan J, maka jawaban layak basis belum optimal. Sekian, terima kasih. Kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan metode transportasi dengan metode PAM, Vogel Approximation Method. Ini merupakan salah satu mencari biaya pengiriman minimum. Baiklah, langsung saja ke contoh soal ya. Contoh soalnya itu tentukan alokasi pengiriman barang PT Santosa agar biaya pengiriman minimum dengan menggunakan metode Vogel Approximation Method atau PAM. Biaya kirim dalam satuan Rp1.000 per unit. Contoh, kita mempunyai tiga buah pabrik, di mana pabrik A dan pabrik B dan serta pabrik C. Ini mensuplai untuk kebutuhan di 3 kota, Jakarta, Solo, Surabaya dengan Surabaya. Adapun kapasitas kemampuan produksi itu pabrik A di 700 dan kemampuan produksi di pabrik B di 1800 dan pabrik C di 950. Sementara permintaan untuk kota Jakarta 800, Solo 1700 dan Surabaya di 500. Total kemampuan suplai jadi 3000. Oke, dari soalnya kita dituntut untuk mencari biaya pengiriman minimum. Dari sini kita dapat melihat 2 angka terkecil dari pabrik A,
di mana biaya terkecil pengiriman yaitu di 4.000 dan 3.000. Jadi kita cari selisihnya. Selisihnya yaitu 4 dan 3 adalah 1. Oke, di pabrik B itu ada 7, 5 dan 3. Dan jadi yang terkecil 5 dan 3, maka selisihnya adalah 2. Selanjutnya di pabrik C itu 9, 2 dan 7, maka selisihnya adalah 5. Karena 2 terkecil adalah 7 dan 2, maka selisihnya 5. Di kolom Jakarta juga sama. Itu nilai terkecil 4, 7 dan 9, maka selisih 4 dan 7 adalah 3. Terus di kolom Solo selisih nilai terkecil itu di 3 dan 2, maka selisihnya 1. Begitupun di Surabaya 6 dan 3, maka selisihnya 3. Dan selisih tertinggi di angka 5. Maka di angka 5 kita lihat yang angka 5 di kolom berapa? Angka 5 ada di kolom Solo. Di kolom Solo nilai terkecilnya di angka berapa? Di angka 2. Maka di angka 2 kita tulis berapa sih permintaan di Solo, sementara kapasitas Solo itu permintaannya 1.700 tapi kemampuan produksi cuma 950, maka kita tulis di sini 950. Kita 950 artinya di sini sudah tidak ada permintaan lagi karena kapasitas dari pabrik A sudah tidak ada lagi. Untuk mengisi kolom yang kosong selanjutnya kita hitung lagi selisihnya dari angka terkecil ini berarti sama 1 karena nilai terkecilnya 4 dan 3. Selanjutnya di kolom di pabrik B juga sama 7, selisihnya 2. Terus di sini artinya 0. Selanjutnya di kolom ini sama 3. Di sini tinggal 5 dan 2 berarti selisihnya 2. Ini selisihnya 3. Dari ketiga ini nilai selisih tertinggi yaitu 3. Sementara 3 nilai yang terkecil 3 ada di 5 dan 3. Di 3 di sini dan di sini. Tapi yang terkecil berarti kita ngisi di sini. Permintaannya 500. Jadi kita langsung aja tulis di sini 500. Nah, Surabaya itu permintaannya kan 500. Sementara kemampuan produksi di sini pabrik B itu 1.300. Jadi ya udah, berarti kita sudah mengirim semuanya kebutuhannya. Jadi di sini 0. Untuk selanjutnya, untuk mengisi kolom kosong yang selanjutnya kita lihat lagi. Itu yang terkecil di sini 3 sama di sini 1 dan selisihnya. Selanjutnya kalau di pabrik 2 tetap 2 dan di pabrik ini berarti 0. Nah, sudah tidak ada produk ini lagi. Sebelahnya ini juga sama. Ini 3 dan ini sama 3. Ini 3. Ini selisihnya 2. Terus Surabaya sudah 0 karena sudah dipenuhi Surabaya. Maka nilai tertinggi dari selisih ini di 3. 3 di mana 3 ada di sini. Nilai terkecil di 3 di sini 5 sama di sini ada 3. Jadi di sini yang kita penuhi. Jadi selisih 3-nya di sini, berarti kita isi di sini. Kebutuhan Jakarta itu 800, sementara kemampuan produksi dari pabrik A itu 750. Ya udah, kita kirimin aja semua 750. Oke. 750. Untuk mengisi kolom yang kosong selanjutnya, kita hitung lagi. Ini selisih 3 dan 4 itu jadinya 1,
Ini kan pabrik A sudah mengirimkan semua barangnya, jadi tidak ada barang lagi untuk mengisi kolom yang kosong selanjutnya. Kita hitung lagi. Ini selisih 3 dan 4 itu jadinya 1. Ini kan pabrik A sudah mengirimkan semua barangnya, jadi tidak ada barang lagi untuk dikirim, maka di sini kita tulis 0. Jadi yang masih kosong itu kita hitung lagi. Di sini tinggal 5. Yang masih kosong, terus yang ini di sini tinggal 7. Jadi selisih tertinggi itu 7. Maka 7 di sini, kebutuhan 800, di sini sudah 700 untuk Jakarta, jadi kekurangannya 50. Kita tulis 50. Dan di sini, dan selanjutnya ini kan sudah dikirim 50 tambah 550, sedangkan kemampuan produksi 1300, maka 1300 kekurangan yang belum teralokasikan dari produksi yang 1700 ini, 1300 berarti 750. Ya, 750. Oke teman-teman. Nah, ini kan semua kolom sudah terisi ya. Sudah terisi, sudah teralokasi semua barang-barang yang dari ketiga pabrik tersebut. Jadi kita tinggal menghitung total biaya pengiriman barang ini. Oke. Jadi barang-barang teralokasi di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lokasi pengiriman. Jadi inilah total dari biaya minimum tadi. Nah, dari perhitungan tadi maka dapatlah hasil bahwa biaya pengiriman barangnya yaitu total biaya pengiriman minimum sebesar Rp10.500.000. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.